Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nurjana dari Prodi Pendidikan Matematika semester 2 dengan NIM 2411007. Di sini saya akan membahas tentang soal yang ada di buku Aswaja 1. Di sini saya akan menjawab soal pada bab 3, yaitu aliran-aliran dalam ilmu kalam. Soal pada bab 3 yaitu nomor 1, jelaskan doktrin-doktrin Syiah dan kelemahannya. Syiah adalah orang-orang yang mengikuti Ali secara khusus dan menyatakan masalah imamah dan kekhalifahannya ditentukan secara nas dan wasiat dari Nabi SAW yang dibuat baik secara terbuka maupun rahasia, dan meyakini bahwa masalah imamah itu tidak keluar dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Doktrin Syiah adalah imamah, Mahdiyah, Isma al-Imam, dan Taqiyah. Kesemuanya ini ditetapkan berdasarkan dalil zanni dan hadis maudhu. 1. Imamah adalah salah satu doktrin Syiah yang sangat diperhatikan oleh pengikutnya mulai dulu hingga sekarang. Maksud dari imamah di sini adalah Ali bin Abi Thalib, begitu pula keturunannya adalah para khalifah pengganti Nabi SAW. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, diduga kuat bahwa orang yang pertama kali mengusung doktrin imamah dan mengeklaim bahwa doktrin tersebut merupakan wasiat Nabi SAW adalah Abdullah bin Saba. Doktrin imamah ini adalah doktrin pokok dalam ajaran Syiah. Doktrin ini ditarik ke dalam berbagai aspek agama seperti akidah, fikih, dan lainnya, sehingga menjadikan kelompok Syiah mempunyai perbedaan yang sangat banyak dengan Aswaja. Syiah Isna At-Tasyariyah berkeyakinan ada 12 imam yang telah ditetapkan sesudah Rasulullah SAW, dan para imam tersebut diyakini oleh pengikutnya sebagai seorang yang maksum. Mereka adalah: 1. Ali bin Abi Thalib bergelar Al-Murtada. 2. Hasan bin Ali bergelar Al-Zaki, wafat pada 50 Hijriah. Yang ketiga, Husain bin Ali bergelar pemimpin para syuhada, wafat pada 61 Hijriah. Yang keempat, Ali bin Husain mempunyai dua gelar, Zain al-Abidin dan Al-Sajjad, wafat pada 95 Hijriah. Yang kelima, Muhammad bin Ali al-Bakir, wafat pada 114 Hijriah. Yang keenam, Ja'far bin Muhammad al-Siddiq, wafat pada 148 Hijriah. Musa bin Ja'far al-Qadim, wafat pada 183 Hijriah. Yang kedelapan, Ali bin Musa al-Ridda, wafat pada 203 Hijriah. Yang kesembilan, Muhammad bin Ali al-Jawad, wafat pada 220 Hijriah. Yang kesepuluh, Ali bin Muhammad al-Hadi, wafat pada 250 Hijriah. Yang ke-11, Husain bin Ali al-Askari, wafat pada 260 Hijriah. Dan yang ke-12, Muhammad al-Mahdi. Menurut keyakinan Syiah, dia adalah imam yang dinanti kehadirannya di akhir zaman. Yang kedua, doktrin Mahdisme, Imam Mahdi. Syiah juga memiliki doktrin Mahdisme. Mereka meyakini bahwa imam mereka yang ke-12, Muhammad al-Mahdi, masih hidup dan akan kembali untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Ia hidup sampai hari kiamat, sehingga bumi tidak sunyi dari imam. Menurut akidah Syiah, keimaman terhadap imamah tidak sempurna kecuali dengan meyakini adanya Imam Mahdi. Khamenei berkata,
Imam Mahdi yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan menjadi simpanan demi kemanusiaan. Dia akan bekerja menyebarkan keadilan di seluruh penjuru dunia dan akan berhasil menggapai tujuan yang mana seluruh para nabi gagal mencapainya. Khutbah yang disampaikan Khomeini pada tanggal 15 Sya'ban 1401 Hijriah. Menurut ahli sunnah wal jamaah, di akhir zaman juga akan ada Imam Mahdi, namun berbeda dengan Syiah, sebab Syiah meyakini bahwa Imam Mahdi sudah ada sejak zaman dulu dan pada saat ini sedang bersembunyi. Secara umum pendapat Syiah berdasarkan riwayat yang dibuat-buat yang dinisbahkan kepada Nabi SAW atau kepada imam-imam mereka. Yang ketiga yaitu Isma al-Imam, kemaksuman para imam. Para pengikut Syiah meyakini bahwa para imam mereka maksum, yakni terjaga dari perbuatan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Mereka tidak pernah berdosa, baik secara sengaja ataupun lupa. Pada surat Al-Baqarah ayat 124, yaitu dan tatkala Tuhan Ibrahim mengujinya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim dapat menyempurnakannya. Dia berkata, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi manusia. Ibrahim berkata, dan sebagai keturunanku. Dia berkata, tidak akan memperoleh nubuwahku orang-orang zalim. Dari ayat ini mereka meyakini bahwa imam tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang zalim. Mereka meyakini bahwa para imam mereka adalah termasuk yang dimaksud dalam ayat tersebut. Pendapat ini ditolak oleh para ulama sebab tafsir dari lafaz ahad tersebut adalah nubuwah. Yang keempat, taqiyah. Secara etimologi, kata taqiyah berasal dari bahasa Arab, dari akar kata waqaya yang berarti melindungi dari sesuatu yang lain. Dalam Syiah, istilah taqiyah berarti mengatakan atau menghadirkan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinannya sendiri dalam rangka menyelamatkan diri dari orang yang tidak sepaham dalam akidah. Taqiyah bagi Syiah bukanlah sekedar anjuran atau dispensasi, akan tetapi dijadikan sebagai bagian dari pilar-pilar atau rukun-rukun agama, seperti halnya sholat dalam Islam. Barang siapa yang tidak bersedia menerapkan konsep taqiyah, maka berarti ia telah merobohkan salah satu pilar agama. Dalam kitab Kaif Al-Hita menjelaskan, apabila telah ditetapkan bahwa taqiyah hukumnya wajib, maka apabila seseorang beribadah tidak sesuai taqiyahnya, ibadahnya batal. Siapa yang tidak bertaqiyah, maka ia dianggap belum berimam. Taqiyah Syiah ini tidak lain hanyalah kebohongan dan kemunafikan berkala, menyembunyikan kebatilan di dalam hati dan menampakkan perkara yang berbeda dengan apa yang ada di dalam hati. Mereka telah mewajibkan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut soal yang kedua, jelaskan doktrin-doktrin Khawarij dan kelemahannya. Setiap orang yang menyempal dari pemimpin sah yang sudah disepakati umat itu dinamakan Khawarij, baik pada masa sahabat di era Al-Khulafa Ur-Rasyidin maupun pada masa sesudah mereka di era Tabi'in dan para pemimpin lainnya. Sepanjang masa di antara nama-nama Khawarij adalah Muhakimah, Haruriyah, Ahl, Al-Nahawan, dan Al-Makirah. Doktrin-doktrin Khawarij adalah: 1. Orang yang berbuat dosa dianggap kafir. Pemikiran ini dilandasi kesalahpahaman kelompok Khawarij, memahami dengan keliru bahwa kafir dalam ayat tersebut adalah kafir dengan hati, keluar dari Islam, bukan kafir nikmat. Di antara yang menyebabkan kekeliruan ini adalah mereka fokus dalam satu dalil dan mengesampingkan dalil lainnya. Padahal dalam memahami ayat Al-Quran, kita harus menjamikan atau mengkompromikan
membandingkan antara satu dalil dengan dalil lainnya. Apabila dalil-dalil yang secara zahir terlihat bertentangan, pendapat kelompok Khawarij jelas keliru, sebab dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis orang yang berdosa baik besar maupun kecil tidak mengeluarkannya dari Islam. Ada 3 hal yang termasuk pokok iman, yaitu menjaga diri dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kami tidak mengeluarkannya dari Islam sebab amal dalam kurung dosa. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menjelaskan bahwasannya dosa besar tidak menjadikannya seorang kafir dan keluar dari Islam. Yang kedua yaitu Khawarij berpendapat bahwa mengangkat pemimpin hukumnya tidak wajib dan boleh membelot dari pemimpin yang dirasa tidak baik. Pendapat ini berbeda dengan pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, sebab Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwa mengangkat pemimpin hukumnya wajib dan haram membelot darinya, baik pemimpin tersebut baik maupun buruk, sebab dampak yang ditimbulkan apabila tidak ada pemimpin dan keluar dari pemimpin yang sangat besar. Adapun apabila pemimpin itu buruk, maka kewajiban umat Islam adalah memberikan nasihat dan bersabar. Yang ketiga, jabatan Khalifah al-Imam al-Utsma tidak dimonopoli kalangan tertentu. Karena itu menurut mereka khalifah tidak harus dari suku Quraisy atau dari kalangan Arab. Bahkan menurut mereka khalifah lebih baik tidak berasal dari suku Quraisy agar mudah dipecat atau dibunuh bila melanggar syariat atau menyimpang dari kebenaran, karena tidak ada suku besar yang bakal membelanya. Poin ketiga ini bukan menyangkut pokok agama, hanya saja mereka keluar dari ijma al-ulama tentang imamah al-Utsma yang hanya keturunan Quraisy yang berhak memangkunya. Di antara ulama yang menceritakan ijma ini adalah Al-Mawardi, Al-Iji, Ibnu Khaldu, Al-Ghazali dan beberapa ulama selainnya. Di antara dalil landasan ijma tersebut adalah sesungguhnya yang berhak menyandang perkara ini adalah keturunan Quraisy. Tidak ada yang menentang mereka kecuali Allah akan menelungkupkan wajahnya. Hal ini selama mereka Quraisy menjalankan agama. Hadis riwayat Bukhari.